Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan sekalian telah menyempatkan waktunya pada kali ini dan semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Melia Saputra dengan NIM 169. Di sini saya akan memandu jalannya presentasi kali ini yang berjudul tentang lingkungan sumber daya, pelanggan, dan pesaing. Presentasi kali ini didasari oleh 3 jurnal. Jurnal yang pertama yang berjudul Strategi Komunikasi dalam Masa Pandemi COVID-19 oleh Syam Alam Sasmito dan Hedi Pujo Santosa pada Februari 2022 lalu. Dan jurnal yang kedua berjudul Pengaruh Kuantitas Layanan Terhadap Kepuasan Pelanggan dalam Membentuk Loyalitas Pelanggan oleh Dwi Ayariani tahun 2010. Dan jurnal yang ketiga yang berjudul tentang Penilaian Teknologi untuk Menentukan Posisi Industri Pesaing pada tahun 2012 oleh Wahyu Ramdhani. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai presentasi kali ini yang akan dibawakan materi pertama oleh Risma. Kepada Risma, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Amel. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sumber daya. Sumber daya didefinisikan sebagai sesuatu yang dipandang memiliki nilai ekonomi. Dapat juga dikatakan bahwa sumber daya adalah komponen dari ekosistem yang menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Di sini, saya akan menjelaskan tentang lingkungan sumber daya suatu produk. Dalam jurnal Syam Alam Sasmito, Hedi Pujo Santosa pada bulan Februari tahun 2022 menjelaskan bahwa sumber daya teknologi sangat dibutuhkan untuk saat ini. Maka dari itu, penulis dalam jurnal ini mendalami kasus terutama dalam dunia periklanan dan terlebihnya suatu pembentukan strategi yang berfokus ke visual, komunikasi, komunikasi strategis, dan komunikasi krisis untuk menambah jumlah pengetahuan tentang sarana untuk memproduksi barang ataupun jasa. Di sini ada salah satu strategi menanggulangi masalah sepinya dari pelanggan. 1. Komunikasi massa. 2. Komunikasi pemasaran. 3. Iklan. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu, dimulai dari komunikasi massa. Komunikasi massa. Komunikasi ini berlangsung melalui media massa, cetak, dan elektronik. Media massa di sini merujuk pada produk teknologi modern sebagai saluran komunikasi. Peran media di sini adalah alat yang kredibel untuk membuat orang mengerti dengan keadaan tertentu. Kedua, komunikasi pemasaran. Strategi pemasaran sangat berkaitan dengan komunikasi. Contohnya adalah periklanan. Tujuan komunikasi pemasaran adalah menciptakan 3 fase perubahan yang ditunjukkan kepada konsumen. Fase pertama dari strategi komunikasi pemasaran adalah fase perubahan pengetahuan, knowledge. Selama perubahan ini, konsumen sadar akan keberadaan suatu produk. Tahap kedua adalah perubahan sikap dalam perilaku konsumen. Dan perubahan sikap ini ditentukan oleh 3 komponen yang disebut Scripman dan Kanuk dan menunjukkan bahwa tahapan perubahan sikap dan perilaku behavior berubah secara kognitif dan emosional. Ketiga, iklan, yaitu elektronik dan non-elektronik. Sekian dari saya kembalikan kepada Amel. Terima kasih Risma. Selanjutnya akan dibacakan materi oleh Anissa. Pada Anissa, saya persilakan. Lingkungan pelanggan pada suatu produk. Pelanggan adalah individu atau kelompok yang membeli produk fisik atau jasa dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti harga, kualitas, tempat, pelayanan, dan lain-lain. Dalam jurnal Dwi Aryani dan Febrina Rosinta pada tahun 2010 yang berjudul Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pelanggan dalam Membentuk Loyalitas Pelanggan,
menjelaskan bahwa kepuasan pelanggan itu merupakan tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja yang dihasilkan dengan harapannya. Terdapat 5 dimensi terkuat dalam kualitas layanan. Yang pertama, tangibles, adalah kemampuan perusahaan dalam memberikan layanan terbaik bagi pelanggan, dan hal tersebut merupakan hal yang konkret. Artinya, kualitas tersebut dapat dilihat dan dirasakan secara langsung oleh pelanggan. Contohnya fasilitas. Yang kedua, reliability, adalah kemampuan perusahaan dalam memberikan layanan bagi pelanggan. Jika tangibles adalah tentang hal yang konkret, reliability bisa dibilang lebih abstrak. Ini karena reliability bersinggungan langsung dengan harapan konsumen. Contohnya pelayanan yang ramah. Yang ketiga, responsiveness, adalah tentang bagaimana perusahaan memberikan layanan yang responsif terhadap semua keinginan dan kebutuhan pelanggan. Biasanya responsiveness ini juga diikuti dengan penyampaian yang runtut namun tetap mudah dimengerti. Yang keempat, assurance, berkaitan dengan kepastian, tepatnya kepastian yang didapatkan pelanggan dari perilaku usaha. Assurance ini bisa didapat misalnya dari komunikasi yang baik, pengetahuan yang luas, hingga sikap sopan dan santun kepada pelanggan. Yang terakhir ada empathy atau empati, yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan. Erat kaitannya dengan perhatian yang tulus dan dekat kepada masing-masing pelanggan. Empati akan membantu Anda untuk mengetahui kebutuhan serta keinginan dari pelanggan dengan spesifik. Terima kasih. Terima kasih Anissa. Selanjutnya akan dipaparkan langsung oleh Furqon sebagai pemateri ketiga. Kepada Furqon saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini ada lingkungan pesaing pada satu produk. Pada jurnal karya Wahyu Ramdhani pada tahun 2012 yang berjudul Penilaian Teknologi untuk Menentukan Posisi Industri Pesaing, menjelaskan bahwa pesaing adalah bisnis yang menawarkan produk atau jasa serupa dan menargetkan pasar yang sama. Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa contoh perusahaan yang menjadi pesaing adalah Prio Handicraft, Bestari Handicraft, Kadarman Handicraft atau Rizky, Maharani Handicraft, dan Teguh Handicraft yang berada di wilayah Yogyakarta yang sama-sama memproduksi dengan bahan baku kayu. Teknologi yang harus diperhatikan dan dikembangkan di perusahaan dalam jangka pendek agar dapat meningkatkan daya saing. Lalu ada profil singkat perusahaan, di sini ada KFC. KFC atau Kentucky Fried Chicken adalah jaringan restoran cepat saji Amerika yang berkantor pusat di Louisville, Kentucky yang berspesialisasi dalam ayam goreng. Ini adalah jaringan restoran terbesar kedua di dunia, diukur berdasarkan penjualan setelah McDonald's dengan 22.621 lokasi secara global di 150 negara pada Desember 2019. Lalu ada McDonald's. McDonald's merupakan restoran fast food terbesar di dunia yang diawali pada tahun 1955 di California, Amerika Serikat. Dengan produk unggulan berupa burger bernama Big Mac, McDonald's hingga saat ini telah memiliki ribuan restoran yang tersebar di lebih dari 100 negara, salah satunya yaitu di Indonesia. Mungkin hanya sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Furqon. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengaruh lingkungan sumber daya, pelanggan, dan pesaing. Sebenarnya sumber daya teknologi, pelanggan, dan pesaing itu berhubungan. Perusahaan KFC contohnya, dia bersaing dengan perusahaan McD, perusahaan tersebut sama-sama menggunakan bahan baku yang sama. Maka dari itu, mereka bersaing dengan cara adu strategi, promosi iklan, dan lain sebagainya, agar pelanggan tertarik terhadap produk tersebut sebagai rencana komprehensif untuk mencapai tujuan utamanya. Baik pelanggan internal, antara maupun eksternal, harus bisa mengukur kepuasan pelanggan dengan cara yang pertama sebagai sistem keluhan dan saran, yaitu mengukur kepuasan konsumen diberikan kesempatan untuk memberikan saran, pendapat, ataupun keluhan. Yang kedua yaitu ghost shopping, untuk kepuasan konsumen yang diperoleh dengan mempekerjakan beberapa orang untuk berperan sebagai konsumen produk perusahaan dan pesaing. Yang ketiga,
itu lost customer analysis, kepuasan yang diukur dengan menghitung berapa banyak konsumen yang telah berhenti untuk membeli. Dan yang terakhir yaitu survei kepuasan pelanggan, dilakukan dengan cara survei melalui pos, telepon, ataupun wawancara. Jadi sebenarnya lingkungan sumber daya, pelanggan, dan pesaing itu saling berpengaruh satu sama lain. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.